Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai soal-soal yang sudah pernah saya buat di e-learning ya. Jadi di sini ada pertama yang belum dibahas itu ada menentukan bilangan terbesar dari kedua buah bilangan, kemudian menentukan tiga buah bilangan ya, menentukan bilangan terbesar dari tiga buah bilangan, kemudian menghitung honor karyawan dari 48 jam dihitung per minggu honornya berapa, misal per jamnya 30.000. Kemudian upah lemburnya dihitung jika melebihi dari 48 jam, upah per jamnya adalah 40.000. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buat ya, ini untuk UAS juga nanti. Pertama di sini saya bikin desainnya nih, namanya frame 2 bilangan. Oke, sebelum ke membuat frame 2 bilangan, buat dulu projectnya nih. Nama projectnya UAS, nama masing-masing ya. UAS nama masing-masing. Misal namanya Udin, nama UAS Udin. Namanya Amir, UAS Amir gitu aja. Nah, contoh di sini saya udah buat desain frame 2 buah bilangan. Nah, di dalam desain frame ini ada komponen text field ya. Text fieldnya ada dua nih, namanya text build 1, text build 2. Kemudian ada button proses, ada button reset. Nah, yang ini adalah label hasil. Jadi ini harus diperhatikan ya, nama-nama dari setiap komponen yang sudah dibuat ya. Penting sekali untuk penamaan variabel dalam komponen ini supaya tidak ada kesalahan nanti ketika ada proses pembuatan codingnya. Oke, di sini kita bisa lihat source code-nya. Untuk di source code-nya itu di awal seperti biasa set location relative to itu adalah posisi frame-nya, posisi Windows-nya di tengah. Kemudian nih set title-nya adalah judul ya, judul dari Windows judul dari aplikasinya. Kemudian reset itu di sini teks bilangan 1 dibuat 0 dulu, teks bilangan 2 juga dibuat 0, kemudian label hasil dibuat 0. Jadi nih teks bilangan 1 ini 0, teks bilangan 2 ini 0, ini label hasil 0. Oke. Nah, ini di reset, dipanggil. Nah, ini adalah sebuah prosedur ya. Sebuah prosedur namanya reset. Kemudian untuk di proses button prosesnya klik 2 kali. Nah, build 1 ditentuin nih. Build 1-nya itu teks build 1 tiket teks ya. Tentunya dikonversi dulu dari string ke integer karena teks build get text itu tipe datanya string. Perlu dikonversi dulu ke integer. Ini juga sama. Jadi dari string ke integer. Kemudian dibandingkan dua buah bilangan ya. Misalkan bilangan yang pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka yang ditampilkan bilangan terbesarnya adalah bilangan 1. Nah, jika kebalikannya yang bilangan 2 yang lebih besar, maka bilangan 2 yang ditampilkan yang lebih besar. Nah, ini kode penting atau source code penting yang dibuat, contoh kode penting yang dibuat untuk menentukan dua buah bilangan terbesar ya dari dua buah bilangan tersebut. Oke, saya coba running aja. Ini tentunya kalian harus sudah di compile dulu atau dari sini bisa langsung clean and build ya. Setelah di clean and build nanti bisa di running yang ini misalkan. Oke, ini saya udah buat contoh 1 di run file. Nah, di sini ada bilangan 1 misalkan 8, bilangan 2-nya 3 diproses. Nah, bilangan terbesar sama dengan 8. Kalau ini kita gedein 50, yang bilangan kedua bilangan 1 8, kita di klik proses, bilangan terbesar adalah 50. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah frame 3 bilangan. Nah, 3 bilangan nambahin 1 bilangan lagi ya. Ini bilangan 1 ya, ini bilangan 1, ini bilangan 2, terus bilangan 3 yang ini.
Nah ini proses reset, jadi sama dengan yang tadi cuma ditambahin 1, jadinya 3. Nah ini seperti biasa set title, kemudian posisi di tengah, terus ini teks bilangan 1, 2, dan 3 dibikin 0, label hasil 0. Kemudian di sini adalah proses button prosesnya ya. Nanti klik 2 kali. Nah, ini juga nanti untuk reset juga klik 2 kali pengguduk manggil reset. Yang ini kita tentuin tiap bilangan, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ya. Masing-masing dikonversi ke integer. Nah, di sini dibandingkan bilangan 1. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka bilangan 1 adalah yang terbesarnya. Jika tidak, nah jika tidak ini segini hasilnya ya. Jadi ini if bersarang ada di dalam if lagi ya, if ada dalam if. Nah, jadi di sini kita tentuin dulu. Jika bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1, maka jika bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1 dan bilangan 2 lebih besar dari bilangan 3, maka bilangan terbesarnya adalah bilangan 2. Jika tidak, maka ini bilangan 3 lah yang ditampilkan yang terbesar. Oke, ini harap diperhatikan, dipahami dulu source code-nya, kemudian kita coba running. Oke, misalkan bilangan satunya 40, bilangan keduanya 50, bilangan ketiganya 10, maka yang harusnya bilangan terbesar adalah 50. Kita cek. Oke, bilangan terbesar adalah 50. Misalkan bilangan ke satunya 5, bilangan keduanya 2, bilangan ketiganya 1 proses. Nah, bilangan terbesarnya adalah 5. Nah, misalkan ini 7. Nah, 7 ini kalau 9. Nah, jadi dari 3 buah bilangan itu adalah dicari bilangan terbesarnya. Ini kalau di reset balik lagi ke 0. Oke, itu nomor nomor 2. Kemudian nomor 3-nya menghitung honor karyawan ya. Jadi di sini masih ngambil dari soal yang ini ya, ini ada perubahan soal. Karyawan honorer di PT Maju Terus Pantang Mundur digaji berdasarkan jumlah jam kerjanya selama 1 minggu. Upah per jam misalnya 30.000. Jika jumlah jam kerja lebih besar dari 48 jam, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur. Jadi 48 jam itu dalam 1 minggu, dihitung dikalikan 40.000 per jamnya, itu adalah upah atau honor selama seminggu. Jika dia dalam 1 minggu kerjanya lebih dari 48 jam, dianggap lembur per jamnya, yaitu lemburnya nanti 40.000 ya. Jadi lemburnya 40.000 per jam, upah per jam normalnya 30.000. Oke, jadi langsung kita praktekkan. Nah, di sini penamaan komponennya, di sini ada teks nama, inputan nama karyawannya, ini adalah teks jumlah jam kerja. Jadi dalam 1 minggu itu dia udah kerja berapa jam. Nah, nanti ini adalah keterangan lemburnya. Kemudian ini proses. Nah, ini adalah label total honor. Nah, ini source code-nya. Nah, seperti biasa dikasih judul sama ada reset. Nah, resetnya seperti ini. Teks nama untuk pertama kosongin dulu. Teks jumlah jam kerjanya pertama 0. Label lemburnya ini buat keterangan dulu, lamanya lembur sama dengan. Label total ke honornya dikasih keterangan dulu. Total honor yang diterima dalam seminggu adalah, nah itu keterangannya. Kemudian diklik 2 kali seperti biasa button prosesnya. Nah, kita tentuin dulu sebagai konstanta upah per jam. Upah per jamnya 30.000 misalkan. Jika dia ada kelebihan kerja dalam 1 minggu, dihitung lembur, upah lemburnya 40.000 per jam. Nah, ini kita tentuin dulu. Inisialisasikan dulu jam lemburnya dibikin 0. Karena kalau nggak dibuat inisialisasi itu nanti ada error. Nah, terus nanti di total upah nih bisa pakai float, bisa pakai double. Nah, di sini saya pakainya float. Kalau pakai double juga nggak masalah. Intinya kalau double, kalau pakai tipe data double dia lebih gede ya nilainya. Misal ada yang gajinya sampai 50 juta atau sampai 25 juta atau sampai 10 juta itu cocok pakai double.
Nah, kayak ini saya rubah aja ke double ya. Sebelumnya tadi pakai float. Oke, jadi ini contoh dari saya untuk inisialisasi dulu ya. Harus diinisialisasi. Nah, kemudian nih ada variabel integer untuk JJK. JJK itu jumlah jam kerja. Nah, jumlah jam kerja ini diambil dari teks jumlah jam kerja yang ini. Nah, yang ini namanya teks jumlah jam kerja, di mana teks jumlah jam kerja itu adalah inputan dari suatu karyawan jumlah kerja dalam 1 minggu. Nah, nanti dipanggil. Nah, jika jumlah jam kerjanya lebih kecil dari 48 jam, lebih kecil sama dengan 48 jam, nah artinya dia memang normal ya, standar. Dalam 1 minggu itu maksimal 48 jam dia kerja. Nah, nanti jumlah jam kerja dihitung upah per jamnya berapa. Upah per jamnya misal 30.000. Nah, misalkan dia kerjanya ada 50 jam nih dalam seminggu. Nah, nanti 48 dikali 30.000. Nah, nanti untuk lemburannya, kalau 50 jam berarti kan masih ada sisa 2 jam. Nah, 2 jamnya itu lembur. Lemburnya dihitung jadinya 2, 50 diambil. Karena inputannya awalnya 50 ambil 48 jadi 2. Nah, nanti 48 dikali upah jam per jamnya. Ditambah jam lembur yang 2 jam itu dikalikan upah lemburnya. Upah lemburnya misal 40. Nah, nanti dihitung totalnya di sini. Nah, ini ada number format. Number format itu supaya kalau di float atau double itu kan dia desimal. Jadi titik nolnya itu hilang. Belakangnya terus ada format ya kayak semacam pembatas ya. Kalau misalkan 10.000 10.000, 100.000 100.000 gitu kan. Itu pakainya number format. Nah, nanti jam lemburnya ditampilkan di sini di label lembur. Label lemburnya ini nih. Jam lemburnya ditampilkan ketika pengurangan dari total jam kerja dia dikurangi 48. Hasilnya lamanya lembur. Nah, terus ini total honor yang diterima dalam seminggu. Yang ini adalah nama variabelnya label total honor. Nah, label total honornya ini diambil dari total upahnya. Total upah setelah dihitung dari dia kerja dalam 1 minggu, total jamnya ditambah sama yang lembur. Oke, kita langsung praktekkan. Ya, langsung kita jalankan aplikasinya. Nah, misalkan nama Amir. Lamanya kerja dalam seminggu misalkan 50 jam. Proses. Oke, di sini ditampilkan 2 jam lemburnya. Nah, ini total honor yang diterima. Ya, jadi ada 40 jam dikali 40.000 ditambah 2 jam dikali 30.000. Kalau dia misalkan kerjanya cuma 3 jam dalam sehari, berarti 3 dikali 30.000 ya. 3 kali 30.000. Oke, ulangi ya penjelasannya. Jadi kalau 50 jam tadi proses berarti 48 dikali 30 ditambah 2 kali 40 karena ada kelebihan 2 jam lembur. Nah, kalau 48-nya saja berarti nih 48 dikali 30. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita coba cek di sini kalau 48 ya sama ya. Kalau 48, kalau 50 ya ini saya buat simulasi di Excel. Kalau 50 dia ada kelebihan 2 jam, kalau 52 dia 52 ini kelebihan 4 jam. Ini buat perbandingan aja di Excel, nggak usah dibuat. Yang dibuat ini aja. Ini kalau 52 jam kelebihan lemburnya 4 jam. Nah, jadi gaji selama seminggu 1.600.000. Oke. Itu untuk menghitung honor karyawan dan lembur ya. Oke, kemudian soal yang berikutnya adalah pengulangan. Nah, ini walaupun memang belum pernah dibahas, saya sertakan di sini sekalian untuk di UAS-nya yang sederhana ya. Ini pertama ada pengulangan menggunakan for. Pengulangan menggunakan for. Pertama input dulu nih jumlah deretnya. Jumlah deretnya berapa dulu. Nah, nanti ada
inisialisasi jumlah dibuat 0 dulu inisialisasinya untuk menghitung jumlah deret. Nah, misalkan deret pertama itu dari angka pertama deretnya dari 1. Nah, misal nanti jumlahnya ada 5, berarti 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu ditambah. Oke, kita jalankan dulu running. Nah, jumlah deret misalkan 5. Enter. Nah, jadi 1 2 3 4 5 deretnya. Ya, deretnya itu ini. Deretnya ini. Jadi 1 sampai 5 ditampilkan. Nah, nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 15. Ya, ini jumlahnya itu adalah penjumlahan dari ini 15-nya. Oke, nanti untuk PBO lanjut masih ada looping, kemudian ada function, ada prosedur ya. Memang harusnya sih untuk semester ini harusnya sampai function dan prosedur, hanya memang kegiatan saya di kampus juga padat selain mengajar, jadi nanti pembahasannya setelah di semester depan saja ya, di pemrograman berorientasi objek lanjut. Oke, kembali ke materi. Jadi ini adalah untuk fungsi looping atau pengulangan for. Nah, untuk yang while-nya, untuk while-nya itu seperti ini formatnya. Jadi while dulu, while, nah nanti dijumlahkan. Kalau ininya sama, nah ini dijumlahkan, terus ini pengulangan i plus plusnya. I plus plus itu adalah i tambah 1 tambah 1 ya. I sama dengan i tambah 1. I plus plusnya. Nah, ini kita jalankan. Silakan dipelajari lagi mengenai teori-teorinya, banyak di buku-buku atau yang modul saya kasih ataupun di internet juga banyak. Misalkan jumlah deret 3. Nah, ini deret matematiknya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ini untuk penggunaan while. Nah, yang terakhir adalah penggunaan deret do while ya. Nah, yang do while ya. Do while ini sama. Nah, dia kalau duel itu lakukan dulu, lakukan dulu, terus pengulangannya di belakang. Oke, misalkan di 5. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Jadi pengulangan di dalam bahasa pemrograman Java itu ada for, ada while, ada duel ya. Ya, for untuk formatnya seperti ini. Untuk while, deret while, formatnya seperti ini. Deret duel, formatnya seperti ini. Oke, itu saja untuk pengerjaan UASnya. Dan ini kalau nggak salah saya kasih waktu selama 8 jam ya, dimulai dari jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 pagi kalau nggak salah. Dan menurut saya itu udah cukup waktu, dan saya buat aplikasi ini juga nggak lebih dari 3 jam ya. Terus ini saya rekam kurang lebih 20 menit lah, nanti selesai, nanti untuk rekamannya saya upload. Baik, itu saja untuk penjelasan atau kisi-kisi UASnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.